Prajurit komando, siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kopassus atau Komando Pasukan Khusus merupakan salah satu pasukan tempur terbaik yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Tak heran jika menjadi prajurit Baret Merah merupakan impian banyak orang. Salah satunya ialah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menjadi prajurit Kopassus merupakan cita-cita Gatot sejak kecil. Hanya saja takdir justru membawanya bertugas di Baret Hijau atau Kostrad sepanjang karirnya di TNI AD, sampai menjadi seorang panglima. Meski begitu, tekadnya untuk bergabung bersama Kopassus untuk mendapatkan Baret Merah tak pernah padam. Di usianya yang ke-55 tahun dengan pangkat jenderal, Gatot lulus sebagai prajurit Kopassus dan dilantik pada 2 September 2014 lalu. Dan ini adalah kisah yang sangat menginspirasi dari beliau yang menolak brevet kehormatan Kopassus dan lebih memilih untuk mengikuti sekolah komando Kopassus. Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan jika sebelum mendaftar masuk akademi militer, ia mengungkapkan keinginan ibundanya agar dirinya menjadi anggota RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat, nama Kopassus saat itu. Hal ini dikarenakan tempat tinggal ibunya di Cilacap tidak jauh dari pusat pendidikan Kopassus. Namun setelah lulus dari Akmil pada tahun 1982, takdir justru membawa Pak Gatot untuk bertugas di Satuan Baret Hijau Kostrad hingga menjadi seorang panglima. Meski telah berhasil menjadi seorang panglima TNI, di mana jabatan itu pasti akan dipegang oleh seorang jenderal bintang 4, mimpi Gatot menjadi prajurit Kopassus ternyata tak pernah padam. Kesempatan tersebut datang saat dirinya menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat pada tahun 2014. Ia meminta kepada Danjen Kopassus, Maijen Agus Sutomo, untuk membawanya mengikuti sekolah komando. Awalnya Agus Sutomo menolak dan mengatakan jika Gatot akan langsung diberikan brevet kehormatan dan baret kehormatan yang memang biasanya disertakan pada perwira tinggi dan para kepala staf. Namun, Pak Gatot bersikeras ingin mendapatkan baret merah tersebut melalui jalur normal, yaitu sekolah komando, yang katanya disebut bagaikan neraka yang ada di bumi. Untuk itu Pak Gatot merupakan jenderal bintang 4 pertama yang mau mengikuti sekolah komando yang biasanya diperuntukkan untuk para prajurit muda. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk bisa bergabung sebagai anggota Kopassus. Untuk mendapatkan baret merah dan brevet komando kebanggaan korps tersebut, prajurit harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia. Salah satunya adalah pelatihan survival. Dalam pelatihan survival, calon prajurit komando harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Dengan latihan ini, prajurit komando harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan dapat dimakan, dan juga mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidup. Menjadi siswa komando berarti melepaskan pangkat. Semua diperlakukan sama, dan Pak Gatot pun merasakan direndam di tengah malam hari di Danau Situlembang yang airnya sedingin es. Dia juga merasakan melempar pisau, melintas medan puluhan kilometer dan mengikuti latihan Sandi Yuda. Pak Gatot pun diperlakukan sama seperti prajurit muda yang lain. Mereka meminum air yang berasal dari batang pohon dan memakan ular liar yang ada di hutan untuk bertahan hidup. Dan setelah menjalani berbagai rangkaian pelatihan, Gatot Nurmantio akhirnya dinyatakan lulus sebagai prajurit komando. Dalam upacara di tepi pantai Pemisan Cilacap, Maijen Agus Sutomo memasangkan baret merah dan menyematkan brevet komando di dada Gatot pada tanggal 2 September 2014. Dalam sebutannya, Gatot mengaku bangga bisa bergabung bersama keluarga besar Kopassus, sekaligus memantapkan janjinya kepada ibundanya untuk masuk ke korps Kopassus.